Halo ayah bunda, apa kabar? Kembali lagi di channel Dunia ABK, sebuah channel yang akan membahas, mengupas terkait anak-anak berkebutuhan khusus dari A sampai Z. Nah, di tema kita hari ini, kita akan membicarakan tentang melatih anak berkebutuhan khusus selama di rumah melalui aktivitas sensori integrasi yang sederhana. Saya ingin mengajak ayah dan bunda memahami suatu hal penting yang seringkali menjadi akar dari berbagai kesulitan yang dialami anak berkebutuhan khusus, yaitu pada sistem sensori. Banyak orang tua datang dengan keluhan seperti anak saya tidak bisa diam, anak saya sulit fokus, anak saya suka tantrum atau mudah sekali tantrum, anak saya tidak bisa disentuh, suka menabrak barang atau menabrakkan tubuhnya ke sofa atau ke tembok. Padahal seringkali masalah tersebut bukan sekedar masalah perilaku saja ya, tetapi berkaitan dengan cara otak anak menerima dan mengolah informasi dari lingkungan. Setiap hari tubuh kita menerima jutaan informasi dari panca indera. Informasi ini kemudian diolah oleh otak untuk membantu kita bergerak, belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain. Pada beberapa anak berkebutuhan khusus, proses pengolahan sensor ini belum berjalan secara optimal. Akibatnya, anak dapat menjadi terlalu sensitif terhadap rangsangan atau justru membutuhkan rangsangan yang lebih banyak. Mari kita bahas beberapa sistem sensori yang paling sering bermasalah. Yang pertama adalah sistem vestibular. Sistem vestibular berada di telinga bagian dalam dan berfungsi membantu keseimbangan, koordinasi gerak, serta mengatur tingkat kewaspadaan. Anak yang mengalami gangguan pada sistem vestibular biasanya tampak sangat aktif, suka berlari tanpa tujuan, memanjat, melompat, atau terus bergerak. Sebaliknya, ada juga anak yang takut ketinggian, takut naik tangga, takut ayunan, atau mudah pusing ketika bergerak. Untuk membantu sistem vestibular di rumah atau menstimulasi anak selama di rumah, ayah bunda dapat mengajak anak bermain ayunan, berjalan di pematang sawah atau di papan titian, menaiki gundukan tanah, bermain mobil-mobilan bersama ayah, bermain ayunan, dan lain sebagainya. Aktivitas ini membantu otak belajar mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuhnya. Dan semua aktivitas yang ada yang bisa bunda lakukan di rumah, kita setting untuk mendapatkan hasil yang optimal atau memberikan efek terapeutik yang cukup bagus ya. Yang kedua adalah proprioseptif. Sistem ini membantu anak mengetahui posisi tubuhnya tanpa harus melihat. Anak yang memiliki kesulitan pada sistem ini sering terlihat menabrakkan tubuhnya ke benda, suka memeluk dengan erat, membanting barang atau membanting pintu, atau kesulitan mengontrol tenaganya. Kabar baiknya, ini pun juga bisa bunda latihkan selama di rumah. Ajak anak untuk bermain tarik dorong, membawa beban berat, menarik keranjang pakaian, membantu mengangkat belanjaannya dari pasar mungkin, terus belajar tarik tambang menggunakan handuk, dan masih banyak lagi ya aktivitas untuk menstimulasi sensori proprioseptif. Aktivitas yang melibatkan dorongan maupun tarikan memberikan masukan, memberikan stimulasi pada sensori proprioseptif yang kuat dan membantu anak menjadi lebih tenang serta lebih fokus. Sistem berikutnya adalah sensori taktil atau indera peraba. Anak yang sensitif terhadap sentuhan biasanya tidak suka memegang benda tertentu, memilih makanan berdasarkan tekstur, tidak nyaman saat dipotong kukunya, dipotong rambutnya, sering menolak aktivitas yang membuat tangannya kotor. Untuk membantu anak beradaptasi, buatlah aktivitas bermain sensori yang menyenangkan. Misalnya, bunda bisa mengajaknya untuk bermain beras, bermain kacang-kacangan, bermain pasir, lumpur, tepung, adonan kue, air, dan lain sebagainya. Biarkan anak mengeksplorasi berbagai macam tekstur secara bertahap tanpa paksaan. Tujuannya bukan membuat anak langsung suka ya, tetapi membantu otaknya belajar menerima berbagai sensasi dengan lebih baik.
Selanjutnya adalah sistem visual dan auditori. Beberapa anak mudah terganggu oleh suara atau tampilan lingkungan yang terlalu ramai. Mereka sulit fokus. Beberapa anak mudah terganggu dengan suara atau gambar-gambar yang ramai, yang berwarna. Mereka sulit fokus karena otaknya terus memproses terlalu banyak informasi sekaligus. Untuk membantu mereka, ciptakan sudut belajar yang sederhana dan minim distraksi. Kurangi suara televisi, rapikan area bermain, dan berikan instruksi satu persatu dengan bahasa yang sederhana. Ayah dan bunda perlu memahami bahwa latihan sensori tidak harus menggunakan alat terapi yang mahal. Rumah sebenarnya adalah tempat terapi yang luar biasa. Kita bisa menggunakan media bantal untuk perang bantal sebagai stimulasi sensori proprioseptif, sebagai stimulasi untuk kemampuan motor planningnya. Kita bisa menggunakan selimut untuk bikin rumah-rumahan, untuk stimulasi sensori vestibularnya. Kita bisa menggunakan kursi untuk bermain halang rintang, untuk menstimulasi sensori proprioseptif maupun vestibularnya. Kita bisa menggunakan rumput, pasir, tanah yang ada di sekitar kita untuk memberikan stimulasi taktilnya, ya. Kita bisa mengajari anak untuk mendorong, mungkin mendorong galon beserta isinya, gitu ya. Mendorong ban, menarik ban dan lain sebagainya. Itu akan memberikan stimulasi untuk sensori proprioseptifnya. Yang terpenting bukan alatnya ya, melainkan konsistensi aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Bunda bisa melakukan bonding atau latihan sekitar 15-30 menit setiap hari, sesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan terlalu fokus pada hasil yang instan. Perkembangan anak terjadi melalui proses yang berulang dan bertahap. Ketika otak mendapatkan pengalaman sensori yang tepat secara konsisten, kemampuan fokus, regulasi emosi, koordinasi gerak, dan kemandirian anak akan berkembang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap aktivitas sederhana yang kita lakukan bersama anak di rumah adalah manifestasi besar bagi perkembangan mereka di masa depannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga ayah dan bunda semakin percaya diri dalam mendampingi tumbuh kembang si buah hati. Apabila ayah bunda ingin belajar cara melatih anak selama di rumah, ayah bunda bisa like, subscribe, ataupun komen di video ini supaya nanti bisa kita bahas terkait aturan main atau cara teknis melatih anak selama di rumah, gitu ya. Oke, bye-bye, see you.